Ya reputasi hancur, semua hancur, ya bisnis hancur, ya reputasi hancur, semua hancur, ya bisnis hancur. Kayak ya kemarin ada yang sempat ngelempar batu ke mobil di rumah, terus habis itu ada yang gedor-gedor rumah. Kayak ya kemarin ada yang sempat ngelempar batu, terus habis itu ada yang gedor-gedor rumah. Blunder panas poligami antara Indra Rusli, Insanul Fahmi, dan Wardatina Mawa sang istri sah kian menguak kejutan babak baru. Bagaimana tidak, sempat tak kunjung muncul meski Mawa melaporkan Insan dan Indra ke Polda Metro Jaya dengan pasal tentang perzinahan, tapi akhir pekan kemarin akhirnya Insan muncul dan menguak pengakuan mengejutkan. Ditemui tim Silet secara khusus, Insan mengungkap jika cerita pernikahan keduanya dengan Indra membuat bisnisnya hancur. Bahkan belakangan, Insan semakin sering menuai teror. Mulai dari teror pelemparan batu ke arah mobilnya, hingga rumahnya pun ikut jadi korban teror oknum tak dikenal. Jadi ya reputasi hancur, semua hancur, ya bisnis hancur, ya reputasi hancur, semua hancur, ya bisnis hancur. Kayak ya kemarin ada yang sempat ngelempar batu ke mobil di rumah, terus habis itu ada yang gedor-gedor rumah. Saya serahkan ke pihak penyidik, bukti-bukti udah saya kasih tahu ke penyidik. Jadi mohon semoga dilakukan sebagai seadil dan sebagai mestinya. Ironisnya, bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah menuai teror, usaha Insan untuk tetap mempertahankan Mawa sang istri sah pun tak mendapat sambutan. Mawa sendiri sudah mengumbar ultimatum jika dirinya ingin bercerai. Bahkan belum resmi cerai, Mawa sudah say war lewat sosmed terlebih dulu. Mohon maaf, saya udah memutuskan untuk selesai. Mohon maaf, saya udah memutuskan untuk selesai. Jika Insan menyindir Mawa karena sudah 2 bulan tak bisa bertemu dengan anaknya, maka lain halnya dengan Mawa yang justru mengutas sikap emosional mengaku sudah muak. Kalau aku karena memang udah seperti itu, jadi aku harus melanjutkan dua-duanya. Tapi kalau misalnya tidak ada respect lagi di situ, tidak ada lagi harga diri aku, ya aku silahkan aja sih. Belum tahu, yang penting dia belum ada sama sekali menjatuhkan talak kepada saya. Hubungan kami juga baik-baik aja, sampai terakhir itu saya chat, KIR. Aku di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Terima kasih. Namun di tengah penentuan hidup dan mati nasib rumah tangga Insanul Fahmi dengan Indra dan juga Mawa, kabar mengejutkan justru pecah. Sebab Marisa Ija, pengacara yang menangani sederet pelaporan polisi Indra, tiba-tiba saja dikabarkan mengundurkan diri. Benarkah ada kekecewaan Marisa melihat Indra kembali mesra dengan Insan? Pertanggal 15 Desember 2025, kami tidak lagi menjadi penasihat hukum dari saudara Indra Rusli. Kami tidak lagi menjadi penasihat hukum dari saudara Indra Rusli. Secara hukum sudah didampingi. Kalau curhat ditemani, kalau perlu dijemput. Kan udah kan, udah. Kita sudah melakukan apa yang terbaik. Udah dong, iya kakak, maafin aku terima kasih. Oke, dia minta maaf. Terus dia jangan tinggalin aku.
Dan mengejutkan, bak lain di mulut, lain pula di hati. Pernyataan Insan yang mengaku ingin tetap mempertahankan Mawa sang istri sah, tapi tak sejalan dengan sikap Insan. Yang alih-alih berusaha berdamai dengan Mawa, tapi Insan justru mengumbar sisi negatif Mawa yang sudah sejak dulu ingin terkenal sebagai influencer. Benarkah Insanul Fahmi ingin mempertahankan sang istri sah? Dari dulu kan Mama memang pengen terkenal, pengen jadi artis, pengen jadi konten kreator terkenal gitu kan. Jadi aku nggak tahu sih apa karena mungkin kadang-kadang ada orang yang udah mencapai itu jadi lupa segalanya juga. Buat Mawa terutama, tolong sadar ini banyak banget orang-orang yang punya kepentingan. Tolong sadar ini banyak banget orang-orang yang punya kepentingan. Saya juga pengen kan anak saya melihat perjuangan seorang ibunya juga, dan saya nggak expect bakalan terjadi seperti ini, dan semoga bisa lancar urusannya, prosesnya bisa berjalan dengan baik. Mohon doanya. Berbeda kisah dengan Insanul Fahmi yang mencoba ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Mawa dan Inara. Pemirsa Silet RCTI, pasca resmi bercerai, Amar Zoni dan Irish Bella masing-masing sudah menemukan tambatan hati. Tapi yang berbeda, kisah cinta Amar masih terhalang karena harus menjalani proses hukum. Sementara Irish justru tengah menikmati penuh kebahagiaannya. Seperti kemarin, Irish tampak setia menemani suami tercinta Haldi Sabri dalam sebuah acara pembukaan rumah makan khas Aceh. Secara eksklusif kepada tim Silet RCTI, Irish mengaku bahwa pernikahannya saat ini sangatlah bahagia. Seluruh Indonesia harus ada. Pasti ada. Harus ada. Alhamdulillah bahagia ya. Ya alhamdulillah senang. Alhamdulillah bahagia banget. Kuncinya saling memahami, melengkapi kayak gitu. Menerima kekurangan masing-masing, saling support. Dan mengurangi hal-hal yang nggak disukai sama pasangan satu sama lain gitu. Ya pastinya sempurna. Pasangan yang sempurna untuk aku. Kehidupan rumah tangga Irish Bella dan Haldi Sabri semakin menjadi sorotan karena bukan hanya mesra sebagai pasangan, tetapi juga terlihat harmonis dengan buah hati sambungnya. Momen kedekatan itu tampak ketika Ibel menunjukkan koleksi make up dan dengan penuh kesabaran ingin saling makeover bersama sang putri. Adek versus Mami. Yeay. Kita mau ngapain sih? Kita mau makeup, terus mau nunjukin makeup pouch-nya Ade sama Mami. Kok imutan punya Mami sih? Iya. Udah Ade banyak banget. Nah ini nih yang paling menyebalkan, bikin bulu mata. Karena Mami udah nggak pakai bulu mata Mami palsu. pakai alis. Cuman disisir doang tadi. Kalau kita quality time-nya bareng sama anak-anak, sama keluarga. Jadi kalau Sabtu Minggu tuh kayak hari ini kan kita ada acara, itu kita nggak bisa lama-lama. Karena pastinya kalau weekends itu quality time bareng sama anak-anak. Sementara itu, terkait mantan suaminya Amar Zoni yang kini tengah mendekam di penjara, Irish Bella dengan tenang menyebut bahwa komunikasi mereka masih baik-baik saja, termasuk hubungan Amar dengan anak-anak mereka yang tetap terjalin. Aman, masih baik-baik aja. Jadi minta sih untuk seenggaknya itu kayak video call ya sama anak-anaknya. Ya, Amar Zoni baru-baru ini memang kembali menjadi sorotan saat akhirnya dihadirkan langsung dalam sidang lanjutnya kasus dugaan peredaran narkoba. Sidang pun berjalan dengan panas, apalagi setelah Amar sempat mengklaim dirinya mengalami dugaan kekerasan fisik berupa setrum, pemukulan, hingga tekanan selama proses pemeriksaan. Itu semua video dalam di bawah tekanan yang saya dipukuli dan saya disetrum. Itu betul sekali, makanya kami meminta untuk pihak pengadilan untuk memberikan bukti CCTV.
Selain pengakuan mengejutkan soal dugaan kekerasan yang dialaminya, Amar Zoni juga tengah merasakan kebahagiaan karena akhirnya bisa bertemu dengan orang-orang terdekatnya. Dalam momen penuh haru, Amar disambut oleh adik, kekasih, dan ibu angkatnya yang hadir memberikan dukungan moral. Lantas, benarkah setelah berniat akan menikahi Dr. Camelia, Amar disebut-sebut dalam kondisi di titik nol harta, sehingga seluruh kebutuhan hidupnya ditanggung oleh sang kekasih? Apakah niat Amar menikahi Camelia benar-benar lahir dari cinta tulus, atau justru sekedar memanfaatkan sosok yang selama ini menopang hidupnya? Ya nggak nunda gitu, karena emang gitu aku udah nih dijawab biar nih pertama kali nih aku jawab biar nggak nunda. Cuma untuk yang kalau persidangan gini untuk memaksakan kayak gitu nggak, lakukan juga banyak keluarga, ya pastinya pro dan kontra lagi. Jadi nggak ada yang memberikan perhatian, empati, apalagi bantuan, nggak ada itu. Dan Amar kan udah nggak punya apa-apa gitu. Jadi ya hanya Dr. Lia aja gitu kayak kemarin.